dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku khususnya kelas 11, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang teori cerpen. Apakah itu cerpen? Unsur-unsur pembangun cerpen, kaidah kebahasaan dalam cerpen. Nah, pada pertemuan kali ini, Butika akan membacakan sebuah cerpen yang terkumpul dalam sebuah antologi cerpen kebangsaan. Ini bangsa juga punya saya, yang telah dibukukan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah pada tahun 2019. Nah, kalian harus menyimak baik-baik pembacaan cerpen berikut. Karena apa? Setelah usai pembacaan cerpen, kalian harus mengerjakan soal atau perintah dari Bukartika. Oke? Siap menyimak ya? Nah, Butika akan membacakan sebuah cerpen karya Teksa Teguh Satria yang berjudul Musuh Kita Kini. Usai sembahyang, Darmono duduk di kursi goyang yang berada 3 meter dari televisi berukuran 32 inci. Seperti biasa, ia cari siaran berita. Pagi itu tersiar kabar bahwa seorang menteri terjerat kasus korupsi. Sebelum-sebelumnya ia telah muak dengan berita tertangkapnya gubernur, bupati, dan ratusan kepala desa yang menyeleweng. Darmono jengah dengan berita yang hampir setiap hari isinya hanya kasus korupsi suap, dan begitu seterusnya. Prak! Suara lemparan koran membentur pintu rumah. Darmono mematikan TV. Ia berjalan membuka pintu, mengambil koran, lalu duduk di kursi teras. Ia baca berita di koran. Oleh matanya dilihat berita tentang pemerkosaan, pembegalan, guru mati dikeroyok siswa, serta guru dipenjara karena menertibkan siswa. Darmono menggelengkan kepalanya. Darmono bangkit dari kursi. Bosok! Mental orang-orang sekarang bosok! Gerutunya geram. Darmono merupakan seorang veteran berusia lebih dari 100 tahun. Namun, jika orang yang baru pertama kali melihatnya, mata orang-orang akan menarik kesimpulan bahwa Darmono merupakan lansia berusia 70 tahunan. Perawakannya gagah, tinggi besar. Di usianya yang sudah setua itu, tubuh Darmono masih kokoh. Semasa hidupnya, flu, batuk, meriang, dan beberapa penyakit rendahan lain seolah tak berani menjadi benalu di tubuh Darmono. Orang menyimpulkan bahwa musabab tak adanya penyakit jenis entah yang menyerang Darmono tidak lain karena pola hidup Darmono yang luar biasa. Meskipun demikian, ada juga yang meyakini bahwa Darmono bisa hidup sampai sekarang karena punya jimat. Apa benar zaman seperti sekarang masih ada jimat? Setiap hari, Darmono mengolah raga dan jiwanya.
Usai menunaikan sholat subuh, ia berjalan keliling kampung tanpa alas kaki. Jika telah sampai di area persawahan, ia akan berdiri dengan tangan terlentang. Ia pejamkan mata, lalu ia hirup udara yang masih perawan. Dihirupnya, ditahan di dada, dikeluarkannya perlahan. Berulang dan berulang. Begitu cara dia merawat raga dan jiwanya agar terus sehat. Serta begitulah dia merawat rasa syukur. Karena bagi dia, tanpa bersyukur, raga dan jiwa yang sehat itu hanyalah sebuah tong kosong. Keluarga Darmono dan tetangga tahu Darmono merupakan sosok yang nasionalisme. Ia selalu menasihati anak cucunya agar selalu hidup dengan penuh semangat juang. Pada zaman penjajahan, dia termasuk pemuda Indonesia yang sangat itu bertaruh nyawa di medan perang. Oleh karenanya, semangat juang itu terus dipelihara dan diwariskan kepada anak cucunya. Semua anak laki-laki Darmono diarahkan hingga sukses menjadi tentara. Bahkan, cucu-cucunya yang laki-laki tak luput ia didik dan kini sukses juga menjadi tentara. Gaya hidup militer sudah menjadi makanan pokok di keluarga besar Darmono. Darmono seperti punya janji pribadi terhadap tanah air Indonesia. Ia tidak ingin Indonesia dijajah lagi seperti dulu. Bagi dia, tentara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan dan kemerdekaan bangsa ini. Namun, anak pertamanya sendiri yang dibuat bingung minta ampun. Pasalnya, selama ini Darmono sendiri yang selalu menuntut agar seluruh laki-laki keturunannya harus masuk dunia militer. Darmono meyakini bahwa pendidikan militer sangat baik untuk membentuk manusia yang berkarakter. Pak, Dandi kan mau dicalonkan masuk tentara. Dulu, Bapak banyak cerita bahwa seorang tentara itu pekerjaan yang mulia. Sangat baik untuk membentuk pribadi seseorang dan berjasa bagi negara. Tapi kenapa, kata Dandi, kok Bapak malah melarang dia untuk masuk dunia militer? Desak Karyono penasaran. Darmono tak langsung menjawab secara verbal. Ia meregangkan otot-ototnya terlebih dahulu. Tangan dikerepek, leher dikerepek, punggung dikerepek, semua berbunyi kerepek. Bahasa tubuh Darmono membuat Karyono mengernyit, terlebih ketika mendengar bunyi-bunyi itu. Zamane beda. Dulu negara kita butuh tentara untuk perang. Perang melawan penjajah. Jawab Darmono. Sampai sekarang masih dibutuhkan kan, Pak? Memang masih dibutuhkan di bidang pertahanan. Tapi ada yang lebih perlu dipertahankan oleh negara ini.
Jawaban Darmono pun terpotong oleh suara azan dari musola. Ia pun bergegas melangkahkan kaki menuju musola. Karyono sangat paham apa yang harus ia lakukan. Tak mungkin bapaknya bisa dihentikan oleh apapun untuk urusan ibadah sholat. Maka, sekalipun ia masih penasaran kelengkapan jawaban dari bapaknya, ia hanya bisa diam, memandang langkah bapaknya menuju musola. "Pripun, Mbah? Mbah Buyut sudah jawab alasannya." Dandi, cucu Karyono, masih berupaya mencari tahu alasan Mbah Buyutnya melarang dia masuk akademi militer. Karyono belum bisa menjelaskan. Ia masih belum mendapat kelengkapan jawaban dari Darmono. "Pak D, Om Karni, Mas Jagat, Mas Lukman, dan Mas Rahmat semua jadi tentara. Kenapa aku tidak boleh?" Dandi merajuk. Karyono semakin merasa aneh terhadap pikiran ayahnya. Dulu, Darmono sendiri yang menggebu-gebu agar anak cucunya menjadi tentara. Tapi kini, Dandi, satu-satunya buyut laki-laki yang ia miliki, ingin mengikuti jejak perjuangannya, justru ia larang sendiri. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Darmono? "Pak, Dandi kan ingin mengikuti jejak perjuangan Bapak. Dulu Bapak sendiri yang meminta agar anak cucu Bapak jadi tentara kan? Kenapa Dandi tidak boleh?" "Sudah kubilang, itu dulu. Sekarang zamannya sudah beda. Semua berubah. Dan aku dulu bilang anak cucu kan, bukan anak cucu dan buyut." Karyono terdiam sejenak. Bapaknya memang dikenal sebagai orang yang kadang muncul sifat keras kepalanya. "Maksudnya, Pak, kenapa Dandi yang sangat berkeinginan malah dilarang?" Sebetulnya, Dandi, ayah, dan kakeknya tidak harus mengikuti kata-kata Darmono. Tapi telah mendarah daging bagi keluarga besar mereka bahwa segala hal yang menyangkut kebaikan hidup masa depan pasti dirembuk dengan orang tua dalam keluarganya. Dulu, Jagat, cucu pertamanya, menolak saat diarahkan untuk masuk tentara. Jagat ngotot ingin jadi pengusaha muda yang sukses. Dalam setahun, Jagat sudah 3 kali gagal membangun usaha. Bahkan yang terakhir ia ditipu orang dengan kerugian 75 juta. Setelah kejadian itu, Darmono angkat bicara bahwa jika omongannya tidak dipercaya, maka penyesalanlah yang anak cucunya dapatkan. "Kamu sudah baca koran? Sudah nonton berita di TV?" Karyono kembali terdiam. Ia begitu bingung dengan ayahnya yang makin penuh teka-teki. Apa hubungannya masuk tentara dengan nonton atau baca berita? "Kamu lihat berita-berita itu? Berapa kepala desa
bupati, gubernur, menteri, anggota dewan yang terjerat kasus korupsi tidak terhitung, kan? Ini artinya negara kita memang perlu perang. Tapi bukan perang melawan penjajah. Indonesia sedang butuh perang melawan karakter busuk orang Indonesia. Masalah ini bukan wilayah tentara. Darmono menjawab dengan tegas. Lalu, Pak, ini wilayah guru. Tugas guru. Darmono terlihat sangat serius. Loh, kok guru, Pak? Karyono melongo terheran-heran. Karyono digelayuti beberapa pertanyaan yang menyerang dirinya sendiri. Apakah ini berarti Dandi harus menjadi guru? Hah? Menjadi guru? Duh, apa yang bisa diharapkan dari profesi guru? Di koran, di TV, di mana-mana sering terkabar nasib guru selalu tidak jelas. Bahkan, masih ada guru yang sebulan hanya digaji tidak lebih dari 200.000. Pak, Bapak yakin? Sangat yakin. Hanya guru yang bisa melakukan ini. Harusnya kalau membaca berita dan menganalisis keadaan itu yang lengkap dong, Pak. Ini artinya Bapak tidak tahu kasus-kasus yang menimpa guru. Guru mati dikeroyok siswa. Guru dipenjara karena mendisiplinkan siswa. Atau kasus guru apa lagi yang kamu maksud? Nah, itu Bapak tahu. Apa Bapak ingin buyut Bapak nanti bernasib sama seperti guru-guru itu? Seandainya tidak mati karena dikeroyok siswa, guru bisa jadi mati karena dirinya sendiri, Pak. Coba Bapak pahami. Berapa gaji guru honorer sekarang, Pak? Jangan pernah meragukan kalkulasi Gusti Allah. Yang terpenting, jangan pernah bekerja hanya atas dasar tujuan materi. Itu yang berpotensi menumbuhkan benih-benih korupsi. Hal itulah yang harus kita perangi di negeri ini. Guru yang bisa mengatasi semua ini. Jika di sekolah guru mendidik siswa dengan baik, mengarahkan dan membimbing mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang jujur
dan berbudi pekerti luhur, maka kelak negara ini akan makmur. Pak, masalah itu harusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Keluargalah yang paling utama, Pak. Orang tua dan keluarga adalah penguatnya. Mereka memang tidak bisa lepas tangan begitu saja. Mulut Karyono berat untuk menyanggah lagi. Tapi, Pak, kalau kita paksakan, bukankah itu akan merenggut hak anak? Ini bukan perihal memaksa. Aku paham bahwa setiap anak juga punya hak. Tetapi yang perlu diketahui dan dimengerti oleh para orang tua, bahwa anak butuh didampingi, anak butuh diarahkan. Jadi, Dandi, biarlah dia menjadi guru yang kelak akan memperbaiki moral penerus bangsa. Karena musuh terbesar bangsa kita saat ini adalah orang-orang tak bermoral. Itulah yang harus diperangi. Karyono semakin buntu. Ia tak tahu harus dengan cara apa menjelaskan kepada Dandi, cucu kesayangannya. Jika tidak menurut terhadap saran bapaknya, ia tidak ingin kejadian yang menimpa Jagat terulang lagi. Darmono memang sungguh menyimpan misteri. Usianya tak wajar. Setiap apa yang dibicarakan hampir seluruhnya benar. Wajar jika beberapa orang sering menjulukinya sebagai wali, tapi ia selalu menampiknya. Kamu tidak perlu bingung seperti itu. Biar aku saja yang menjelaskan kepada Dandi. Karyono pasrah. Ia berharap Dandi akan mengerti. Usai menunaikan sholat subuh, Darmono mengolah raga dan jiwanya. Seperti biasa, ia berjalan keliling kampung tanpa alas kaki. Sesampainya di area persawahan, ia berdiri dengan tangan terlentang. Ia pejamkan mata, lalu ia hirup udara yang masih perawan. Dihirupnya panjang-panjang, ditahannya di dada, dikeluarkannya perlahan-lahan secara berulang dan terus diulang-ulang. Mbah Buyut, suara Dandi membuat mata Darmono membuka perlahan. Sini Le. Dandi meraih tangan Mbah Buyutnya untuk saling. Darmono mengusap ubun-ubun buyutnya. Mereka duduk di tepi sawah sambil melihat matahari yang mulai merangkak naik. Le, kamu tahu tugas tentara? Mengamankan
bangsa ini dari penjajah kan, Mbah? Ya, itu dulu. Tapi sekarang dan sampai kapanpun kan ini masih butuh jasa tentara kan, Mbah? Iya, benar. Tapi sekarang ini yang sangat dibutuhkan bangsa kita adalah perang melawan musuh yang tidak tampak di mata kita. Maksud Mbah Buyut, yang perlu diperangi bangsa kita saat ini adalah karakter orang-orangnya, mental orang-orangnya, moral orang-orangnya. Itu lebih berbahaya dan lebih sulit daripada perang pada masa Mbah Buyut muda dulu. Darmono semakin detail menjelaskan, dan dia mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami segala maksud arahan Mbah Buyutnya. Matahari semakin tegak berdiri di hadapan mereka. Perempuan-perempuan berlalu lalang menggendong kayu bakar. Kerbau-kerbau berkumang di lumpur basah. Darmono dan Dandi berjalan pulang membawa sekantung semangat untuk masa depan.